Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jupriando Pablo Simbolon. Jadi di video saya kali ini saya akan menceritakan ulang buku yang saya baca, yaitu The Art of Manipulation karya David Miller. Jadi ini bukunya. Jadi alasan saya memilih buku ini karena menurut saya buku ini memiliki topiknya yang relate sama kehidupan kita sekarang. Jadi kita hidup ini di lingkungan yang penuh pengaruh baik dari teman, keluarga, ataupun organisasi, juga bahkan media sosial. Kadang kita nggak sadar kalau keputusan yang kita ambil itu sebenarnya dipengaruhi oleh orang lain. Nah, dari buku ini saya pengen belajar dua hal, yaitu gimana cara orang bisa mempengaruhi orang lain, dan yang kedua, yang lebih penting, gimana caranya supaya kita nggak gampang dimanipulasi oleh orang lain. Jadi di sini saya akan menceritakan isi buku ini dari awal hingga sekitar halaman 54. Jadi langsung saja kita masuk ke isi ceritanya atau intinya. Jadi di bagian awal buku ini penulis langsung ngejelasin bahwa manipulasi itu bukan sesuatu yang jarang terjadi. Justru sebaliknya, manipulasi itu sering banget ada di kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dalam hal-hal kecil, contohnya kayak dalam percakapan biasa. Cara orang ngomong, cara dia menyampaikan pendapat, itu juga bisa menjadi bentuk pengaruh kepada orang lain. Penulis juga menjelaskan bahwa manipulasi itu nggak selalu negatif. Kadang dalam batas tertentu itu mirip dengan persuasi atau cara meyakinkan orang lain. Tapi yang jadi masalah adalah ketika memanipulasi itu dilakukan dengan keuntungan sepihak dan merugikan orang lain. Selanjutnya dijelaskan kenapa manusia itu mudah dipengaruhi. Salah satu alasannya itu karena kita itu mempunyai emosi. Jadi kita bisa merasakan takut, butuh diterima, hingga ingin dihargai atau nggak enakan sama orang lain. Nah, orang yang paham tentang psikologi manusia biasanya bisa memanfaatkan hal ini untuk mereka. Mereka tahu kapan harus bicara, bagaimana cara bicara, dan bagaimana membuat orang lain mengikuti keinginan mereka. Lalu masuk ke bagian berikutnya. Buku ini banyak membahas tentang pentingnya komunikasi, terutama tentang cara kita berbicara itu sangat berpengaruh. Misalnya, orang yang berbicara dengan percaya diri biasanya lebih mudah dipercaya, walaupun isi pembicaraannya itu belum tentu benar. Selain itu, bahasa tubuh juga berpengaruh, seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan cara duduk atau berdiri. Kemudian penulis mulai menjelaskan beberapa teknik manipulasi yang sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah teknik membuat orang merasa bersalah. Misalnya, seseorang mengatakan sesuatu yang membuat kita merasa nggak enak, sehingga kita akhirnya mengikuti keinginannya. Ada juga yang memberi pujian secara berlebihan, tujuannya supaya orang merasa senang dan akhirnya lebih terbuka atau lebih mudah dipengaruhi. Selain itu, ada juga teknik memanfaatkan rasa takut. Misalnya, orang merasa khawatir atau takut akan sesuatu, lalu menawarkan solusi yang sebenarnya menguntungkan si pelaku manipulasi. Yang menarik di buku ini juga menjelaskan bahwa orang yang sedang dalam kondisi emosional tertentu, misalnya lagi sedih, kurang percaya diri, atau butuh pengakuan, biasanya lebih gampang dipengaruhi. Makanya penting banget buat kita untuk mengenali kondisi diri sendiri. Kalau kita lagi lemah secara emosional, kita harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Sampai sekitar halaman 54, penulis mulai menekankan pentingnya kesadaran diri atau self-awareness. Kita harus mulai belajar mengenali tanda-tanda manipulasi. Misalnya, kalau kita tiba-tiba merasa tertekan, merasa bersalah tanpa alasan yang jelas, atau dipaksa mengambil keputusan dengan cepat, biasa jadi itu tanda kita sedang dimanipulasi. Dengan memahami hal-hal seperti ini, kita jadi punya pelindung diri supaya gak gampang terbawa oleh pengaruh lain. Jadi itu sekian isi bukunya, udah sampai halaman 54. Jadi saya akan menjelaskan bagian yang berkesan bagi saya, yaitu bagian yang paling berkesan buat saya adalah ketika penulis bilang kalau manipulasi itu sering terjadi tanpa kita sadari, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Awalnya saya mikir itu sesuatu yang besar dan jelas terlihat, tapi hal-hal kecil pun bisa termasuk manipulasi. Dari situ saya lebih sadar ternyata kita harus lebih kritis dalam menilai situasi, nggak langsung percaya atau ikut-ikutan saja. Dan yang paling penting,
saya juga jadi refleksi diri, jangan sampai kita sendiri malah tanpa sadar memanipulasi orang lain. Jadi selanjutnya saya akan jelaskan kesan sementara saya untuk buku yang saya baca ini. Kalau menurut saya sampai halaman 54 ini buku The Art Manipulation ini cukup membuka wawasan kita tentang manipulasi. Juga cara penulis menjelaskan juga cukup sederhana, jadi mudah dipahami. Walaupun topiknya tentang psikologi, saya jadi lebih ngerti bahwa dalam kehidupan sosial pengaruh itu pasti ada, tapi kita harus bisa menyikapinya dengan bijak. Selain itu, buku ini juga bikin aku lebih waspada, terutama dalam menghadapi orang-orang yang mungkin punya niat tertentu. Di zaman sekarang, apalagi dengan adanya media sosial, manipulasi bisa datang dari mana saja. Jadi menurut saya ilmu seperti ini penting banget untuk kita. Jadi saya makan untuk video kali ini. Jadi oke, itu mungkin saja cerita dari saya untuk tahap pertama dari buku The Art of Manipulation karya David Miller ini. Sekian, terima kasih.